Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih sehat, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, dan sampai hari ini pula ajal kita masih Allah perpanjang, karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Yang terpenting bagi kita adalah selama Allah kasih kita jatah hidup, selama batas waktu yang Allah tetapkan untuk kita masih ada, maka lakukanlah dengan melakukan amal-amal soleh. Bisa menebar manfaat untuk banyak orang. Karena Rasulullah sudah berjanji, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang terbaik, ya, orang manusia terbaik adalah manusia yang selalu bermanfaat untuk banyak orang. Dan berusaha untuk bermanfaat itu memang pekerjaan yang berat. Ya, pekerjaan yang berat. Karena itu kita selalu berusaha. Mudah-mudahan seluruh sahabat muslim yang bisa hadir dan menyimak di channel YouTube Wafid Center ini, Allah senantiasa jadikan sebagai manusia yang bermanfaat. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kali ini berkaitan dengan gambaran seorang wanita yang tidak akan mencium wanginya surga. Na'udzubillah ya. Jadi ada nanti perempuan-perempuan mencium surganya aja, harum surga itu tidak mendapatkan. Na'udzubillah ya. Terutama buat para ummahat, para nisa, para ibu-ibu, para perempuan, lindungilah ya diri kalian semua, sehingga bukan hanya mencium aroma wanginya surga, tapi bisa masuk surga abadan abidin. Ya. Sebagai seorang beriman, tentu kita harus mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita yang paling mulia adalah setiap orang beriman, cita-citanya adalah bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita yang tertinggi. Ya, kita bisa hidup bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus berlindung kepada Allah agar kita selalu dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, jangankan sahabat muslim kita sampai digodok, dibakar di dalam api neraka, api dunia aja yang ujungnya api neraka, ujungnya api. Misalnya kita kalau ujung itu kan suka kita pegang tuh, dia di lilin gitu ya, ujung lilin apinya kita pegang. Itu panasnya tidak terlalu panas. Nah, api dunia ini itu ujungnya api akhirat, api neraka. Ya. Jangankan kita sampai api neraka, ujungnya aja nauzubillah. Kita selalu berlindung berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terkena siksa api neraka. Makanya Allah ajarin satu doa yang sangat luar biasa, dan doa ini sapu jagat, menjagat semua jagat raya, menyapu semua jagat raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami dunia ini baik, akhirat juga baik, dan jauhkan kami Allah di akhirat kelak mendapatkan siksa daripada api neraka. Ya, ini doa yang selalu kita panjatkan setiap saat agar kita bisa hidup di dunia dengan keadaan bahagia, di akhirat pun bahagia, dan di akhirat jauh dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam. Nah, ini juga doa nih dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami,
jauhkanlah kami dari azab jahannam. Ya, karena inna adzabaha kana gharama. Karena azab jahannam itu kekal di dalamnya. Makanya Rabbana srif anna. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ya, inna adzabaha kana gharama. Karena azab jahannam itu gharama, kekal. Ya, nauzubillah. Ya, makanya kita selalu berdoa Rabbana srif anna, Rabbana srif anna, ya Allah jauhkan kami, ya kan, daripada siksa api, siksa jahannam, neraka jahannam. Karena dia gharama, kekal di dalamnya. Bukan hanya orang yang masuk ke dalam neraka jahanam gharama, bukan hanya kekal, tetapi kata Allah, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya, bahwa neraka jahanam itu adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Jadi tempat yang paling buruk itu adalah saat mustaqarra. Ya, jahanam itu tempat yang paling buruk dan tempat menetap yang paling jelek. Nauzubillah. Makanya kita selalu berdoa waqina azabannar. Nah, sahabat muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada tips dari Rasulullah nih agar kita terhindar dari jahanam, terhindar dari azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan buruknya fitnah dajjal. Ya, ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Min arba'in. Ya. Apabila kamu selesai membaca tasyahud akhir ya, tasyahud, maka fasta'id billahi min arba'in. Minta perlindunganlah kepada Allah dari 4 hal. Nah, ini tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, karena neraka jahanam itu adalah azabnya gharama, kekal. Ya, tips agar kita tidak terkena azab jahanam, ya kan? Ketika kita selesai tasyahud, maka minta tolonglah, fasta'id billah, minta tolonglah kepada Allah dari 4 hal ini. Apa? Nih tips ya, agar bisa kita lakukan nih ketika kita selesai membaca tasyahud. Yang pertama katanya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 55 dan 56. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka apa? Jahannam. Dari azab jahannam. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Ya, itu kita baca ketika kita selesai tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya, terjauhkan dari siksa siksa azab jahannam. Nauzubillah ya. Azab jahannam. Nauzubillah. Ya. Kemudian yang kedua, wa min adabil qabri. Ya, ya Allah kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Karena sebelum kita masuk maaf ya, jadi kita nyebutnya ya. Sebelum masuk ke dalam neraka jahanam, maka orang itu pasti akan melewati alam kubur. Nah, kalau sudah ada di alam kubur, apakah nikmat atau azab kubur? Agar terhindar dari azab kubur, berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, doa yang ketiga yang kita panjatkan ketika selesai tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Namanya orang hidup pasti aja ada yang memfitnah kita ini, itu ya. Kadang kita benar aja masih ada orang yang memfitnah. Apalagi kita melakukan keburukan. Ya, melakukan yang benar aja, ada yang tidak suka, kemudian difitnah. Kehidupan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kejam. Kehidupan itu kejam, gitu katanya. Ya, jadi fitnah kehidupan itu sudah kejam. Enggak enak kita rasanya difitnah oleh orang lain. Ya. Dan lebih kejam lagi, sahabat muslim, fitnah ba'dal mamat. Nah, ketika kita sudah mati. Ya, Masya Allah. Ya, di alam kubur nggak ada yang nolongin kita. Kemudian selanjutnya, yang keempat, min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, yaitu berlindung dari keburukan, ya, dari fitnah dajjal. Masih Dajjal. Ya. Dajjal itu, sahabat muslim, adalah orang yang selalu menghendaki kerusuhan, porak-poranda. Ya, Dajjal itu adalah orang yang selalu membuat keonaran. Itu Dajjal. Ya, kerusuhan, porak-poranda, keonaran, Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu ada di sekeliling kita. Naudzubillah, ya. Nah, sahabat muslim, doa-doa ini adalah sebagai bukti betapa Allah dan Rasulullah sangat sayang kepada kita. Sehingga Allah ajarin kita doa, Nabi ajarin kita doa. Kata Allah tuh, baca doa nih agar kamu selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari siksa api neraka. Tadi surah Al-Baqarah ayat 201. Surah Al-Baqarah ayat 201. Doa agar selamat dari dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan selamat dari siksa api neraka. Makanya Allah sayang kita dikasih doa itu. Artinya apa, sahabat muslim? Ketika kita pengen hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia, dan di akhirat jauh dari siksa api neraka, Allah sudah kasih kuncinya. Nih, banyakin ini, minta ini. Nah, enak tuh Pak ya. Ibarat kita ujian, kita udah dikasih soal, udah juga dikasih jawabannya. Ya, udah dikasih soal, dikasih jawabannya. Kan luar biasa. Sayangnya itu guru sama murid, ini soal nanti buat ujian, dan ini jawabannya, halaman sekian. Masya Allah. Itu Allah tuh begitu, sangat sayang dengan kita. Ya, supaya kita hidup di dunianya seneng, hidup di akhiratnya seneng, dan di akhirat tidak mendapatkan siksa api neraka. Allah kasih tuh jawabannya. Nih, amalin ini. Begitu ya. Begitu juga Rasulullah SAW juga sangat sayang dengan kita. Sehingga Rasulullah itu sampai mengajarkan kita doa. Ketika Anda selesai tasyahud, maka bacalah doa ini berlindung kepada Allah agar terhindar dari empat hal. Ya. Terhindar daripada azab jahanam, terhindar dari azab kubur, terhindar dari fitnah kehidupan dan kematian, terhindar dari fitnah dajjal, ya kan? Jadi ini satu bukti bahwa Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada kita agar kita tidak masuk ke neraka, agar kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam, ya kan? Karena Allah tahu betapa amat menderitanya seseorang yang terbakar oleh panasnya api neraka. Dan Allah tidak menginginkan ya hambanya itu terkena siksa panasnya api neraka. Makanya Allah kasih doa ini. Ya. Adanya azab dan siksa api neraka jangan sekali-kali diremehkan, dilecehkan, bahkan ditantang. Ya. Kan ada orang, ya Rinda, gua bermaksiat juga makan neraka, ada nggak apa-apa, gua masuk neraka. Nah, begitu kan? Padahal dia tidak tahu kalau nanti orang itu sudah masuk ke dalam neraka, apa yang dia rasakan, ya dia tidak tahu. Dan Allah itu sangat tahu betapa panasnya, betapa sakitnya, betapa tidak enaknya terbakar oleh siksa api neraka. Dan jangan sekali-kali adanya azab, adanya siksa neraka ditantang,
Ya kan, diremehkan, ditantang, dilecehkan. Ini akan mendatangkan malapetaka besar dan penyesalan yang sangat panjang. Ya, penyesalan yang sangat panjang ketika ada seseorang yang menantang, meremehkan tentang azab siksa api neraka. Meremehkan siksa api neraka ibarat orang yang tidak takut dengan suara klakson rel kereta api. Ya, jadi kalau ada orang yang menantang siksa api neraka, sama seperti orang yang tidak takut dengan ada klakson rel kereta api. Saat kita melintasi rel kereta api kan suka bunyi belnya, ya, klaksonnya. Ning nang ning nong ning nang ning nong. Nah, seperti itu. Ya kan? Dan ketika sudah dikasih rambu-rambu klakson itu oleh si penjaga pintu rel kereta api, kita remehkan itu. Bahkan kita tantang, ya kan? Kita terobos juga. Ya. Tinggal tunggu apa yang terjadi. Ya kan? Padahal fungsi klakson itu dibunyikan memang untuk menakut-nakuti agar orang-orang tidak melintas batas yang berbahaya. Maka dikasihlah yang namanya klakson, peringatan. Ya, jangan dilintasi, kamu nanti akan kena bahaya. Nah, sebab jika kita termasuk orang yang tidak takut, nah dengan bunyi klakson tadi, ya, maka akan membuat kita tidak waspada dan sangat mungkin tersambar dengan kereta yang sedang melintas. Nauzubillah. Ya. Neraka dan surga itu adalah pilihan kita. Kita mau selamat atau kita mau sengsara, itu pilihan kita. Hidup ini kan penuh dengan pilihan. Jadi Allah sudah siapkan di alam akhirat itu dua tempat, surga dan neraka. Surga dan neraka keduanya adalah pilihan kita, hak kita yang memilih. Silahkan mau milih masuk neraka, ini jalannya. Mau milih masuk surga, ini jalannya. Sudah Allah kasih jalannya, rambu-rambunya. Ya kan? Nah, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pun menjelaskan ada seseorang yang memang tidak mau masuk surga. Bahkan ada orang yang tidak mau masuk surga. Ya kan? Datangnya dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, masuk surga. Illa man aba. Kecuali ada umatku yang gak mau. Ya kan? Kalau para sahabat bertanya, heran kan? Ternyata ada orang yang tidak masuk surga. Nah, kalau ya Rasulullah, waman aba. Atau waman ya'ba. Ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Nah, jawaban Rasulullah singkat. Ya. Orang yang taat terhadap perintahku pasti masuk surga. Ya. Sementara orang yang berbuat maksiat kepadaku faqad aba. Ya. Maka dia akan apa? Tidak masuk surga. Enggak mau. Aba, orang itu nggak mau masuk surga. Ya, jadi kalau inilah yang sudah Allah kasih rambu-rambu. Rambu-rambu kita apa sih? Kalau ibarat tadi kita melintasi rel kereta itu, suara klakson itu berbunyi. Itu adalah rambu-rambu. Ya, rambu-rambu kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, waman atau ani, kalau kita patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, dakhalal jannah, maka pasti orang itu masuk surga. Nah, tapi sebaliknya, jika kita membangkang, melecehkan, bahkan dia tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah sudah ajarkan, faqad aba, orang itu berarti memang nggak mau masuk surga. Ya, nauzubillah. Nah, sahabat muslim yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang seharusnya kita lakukan adalah mewujudkan cita-cita besar kita, yaitu masuk surga dan tidak tersentuh oleh api neraka. Ini cita-cita besar kita. Surga itu adalah kenikmatan yang abadi. Sama seperti tadi neraka.
Neraka itu adalah gharama, ya, azab yang abadi. Surga itu adalah kenikmatan yang abadi yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Yang terus menerus menjadi puncak dambaan setiap manusia yang beriman. Ya, namun ternyata nih ada wanita yang diancam oleh Islam akan terhalang dari mencium wangi surga. Ada perempuan yang terhalang mencium aroma wangi surga. Bahkan nyaris si perempuan itu tidak akan masuk surga. Yang pertama, nah, siapa yang perempuan itu tidak bisa mencium aroma surga, bahkan nyaris masuk ke dalam neraka, ya, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, kadang-kadang banyak kita saksikan, ya, bukan kadang-kadang. Di zaman sekarang ini banyak kita saksikan di televisi, di media sosial, ya, wanita-wanita tapi berpakaian tapi apa? Telanjang, berpakaian tapi telanjang. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadisnya, sinfani min ahlin nari lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqari yadribuna bihan nas. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun. Ya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Ya, yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Jadi wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggok-lenggok, nah, kepala mereka seperti punuk unta, miring-miring. Oh, banyak sekali sekarang, ya, wanita-wanita begitu. Pakaiannya merapet, terbungkus badannya, tapi lengkak-lingkuk badannya masih terkelihatan, masih kelihatan. Yang tertutup aja, tertutup rapi, tapi badannya masih apa? Masih kentara, itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal, ya, aroma surga itu tercium dengan perjalanan yang sangat jauh. Sangat jauh. Artinya orang itu bisa mencium bau surga itu dari jauh udah kecium. Tapi saking buruknya ini perempuan, maka dia tidak akan bisa mencium aroma wanginya surga yang jaraknya begitu panjang. Ya, itu bagi perempuan yang pakai busana tapi terasa telanjang. Apalagi, nah ini apalagi nih untuk perempuan, ya. Apalagi memang jelas-jelas terang-terangan nggak pakai busana. Ya, bagian depannya diumbar, bagian belakangnya diumbar, dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya, yang kayak gini bukan hanya tidak akan masuk surga, ya, langsung dilemparin ke dalam apa? Neraka. Nah, sahabat muslim, makna hadis ini yang pertama, mereka berpakaian dengan nikmat Allah tetapi telanjang dari mensyukuri nikmat tersebut, tidak mau bersyukur. Ini termasuk juga. Ya. Jadi ada orang yang berpakaian tapi telanjang, Allah kasih nikmat begitu banyak sama kita. Tapi dia tidak mensyukuri. Bahkan membangkang terhadap perintah Allah. Itu sama dengan perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Makna yang kedua, mereka mengenakan pakaian tetapi telanjang, enggan dari melakukan kebaikan, enggan memberikan perhatian terhadap akhirat mereka, dan enggan mementingkan ketaatan. Jadi nggak mau menjalankan perintah Allah. Pokoknya yang berbau-bau taat nggak mau.
Maka itu mereka dianggap seperti mereka yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian yang ketiga, ya, mereka membuka satu bagian dari tubuh mereka di hadapan lelaki, orang lain. Sebab ingin menampakkan keindahannya. Mereka yang berbuat seperti ini dikatakan berpakaian tapi telanjang. Dan ini sangat banyak terjadi di era modern seperti sekarang ini. Ya, memang sengaja mereka mengumbar-ngumbar agar bisa dapat dipuji-puji oleh kaum lelaki. Dan itu satu kebudayaan jahiliyah. Warisan jahiliyah itu begitu. Perempuan-perempuan jahiliyah dulu mereka sengaja berlenggak-lenggok di depan laki-laki agar mendapatkan perhatian laki-laki. Ya. Kemudian makna yang keempat, mereka memakai pakaian yang tipis sehingga menampakkan apa yang dibalik pakaian tersebut. Mereka berpakaian tetapi terasa telanjang. Nah, Masya Allah, banyak sekali ya. Nah, beberapa wanita dari Bani Tamim pernah masuk ke rumah Aisyah dengan pakaian yang sangat tipis. Aisyah lantas menegur mereka, kalau kamu orang mukmin, maka bukan semacam ini pakaian wanita-wanita mukmin. Ini ancaman dari Aisyah. Ya, perhatikan ya, buat kaum ibu, buat para remaja perempuan, wanita-wanita, ya kan? Aisyah sampai menegaskan, ada wanita dari Bani Tamim pernah masuk ke rumah Aisyah dengan berpakaian yang tipis, ya, yang tipis sehingga nampak auratnya atau bagian dalamnya. Sehingga Aisyah berkata apa? Kalau engkau mengaku orang beriman, maka janganlah engkau memakai pakaian seperti ini. Nah, karena ini pakaian wanita-wanita yang tidak beriman. Ya, maka bukan semacam ini pakaian wanita beriman. Jadi orang beriman itu pakaiannya bukan seperti itu. Dan ini hadisnya Imam Abu Tabrani. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua nih, wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang benar. Nah, banyak perempuan sekarang menceraikan suaminya. Ya kan, bukan suami menceraikan istrinya, tapi banyak perempuan yang minta cerai sama suami tanpa ada alasan. Ya. Maula ini adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, bernama Sauban. Menyampaikan kepada Rasulullah, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Nah, ini. Perempuan atau istri mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang dikarenakan, maka haram baginya mencium wangi surga. Nah, zaman sekarang ini sudah banyak terjadi. Dan yang terakhir, sahabat muslim, wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Juga, Masya Allah, sekarang ini banyak sekali. Menyerupai dari segi karakter, ya, karakternya, gayanya. Menyerupai juga pakaiannya. Nah, ini adalah wanita yang tidak akan bisa mencium aroma surga. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, salasatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad-dayyus. Ada tiga. Ya, ada tiga orang yang Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Ada tiga orang yang tidak Allah lihat pada hari kiamat. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki, al-mutarajjilat wal mar'atul mutarajjilat. Dan yang ketiga, ad-dayyus, yaitu kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemunkaran di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ada suami ketika istrinya dipegang-pegang oleh orang lain, istrinya dicumbu oleh orang lain, suaminya nggak cemburu. Itu namanya dayyus. Dan orang semacam itu tidak akan bisa dilihat Allah pada hari kiamat. Dan lagi-lagi zaman now ini banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana dipegang-pegang sama suaminya, dirayu-rayu, ya, digoda-goda, lakinya biasa aja, nggak cemburu. Dan ini namanya dayyus, ya. Nah, sahabat muslim, inilah pelajaran yang sangat berarti buat kita semua.
Semoga keluarga kita, keturunan kita terhindar dari siksa api neraka dan masuk semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah, peliharalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Dan ini perintah Allah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.